Sekjen Projo 2 hari 3 hari yang lalu bilang dalam sebuah acara diskusi bersama saya, bilang bahwa akan diadakan musyawarah rakyat berbagai elemen relawan, tapi namanya tidak akan diumumkan. Termasuk ini juga agak memperkecil peluang nama Mas Ganjar, agak memperkecil daya tekan publik terhadap partai supaya Mas Ganjar bisa maju. Nah, kalau gini kan kita bisa membaca isyarat bahwa ya semakin melemah lah daya gedor publik, daya gedor opini publik, daya gedor relawan, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip memaksakan atau mendorong ya Mas Ganjar maju sebagai calon presiden dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mikrofon Hasan Nasbi, sekarang episode ke-49. Kurang satu lagi kita 50 episode ini. Ya, jadi kalau episode yang lalu kita membahas soal peluang Prabowo dan Caimin. Hari ini saya mau membahas capres populer lainnya berdasarkan survei. Kalau kemarin kan capres populernya Prabowo, hari ini kita membahas soal capres populer Ganjar Pranowo. Capres populer versi survei ya. Ganjar Pranowo ini agak berbeda dengan Pak Prabowo ya. Kalau kita mau hitung-hitung peluangnya, karena ada berapa komponen yang ada sama Mas Ganjar, tidak ada sama Pak Prabowo, atau sebaliknya, ada sama Pak Prabowo, tidak ada sama Mas Ganjar. Kalau Pak Prabowo itu dia lumayan komplit. Jadi dia elektabilitasnya tinggi, kemudian dia pemilik partai, bukan hanya sekedar ketua umum partai tapi pemilik partai. Nah, di Indonesia ini ada berapa strata orang ya, ada berapa lapisan strata dalam hal kedudukan dalam partai politik. Jadi ada namanya ketua umum partai. Untuk beberapa partai itu ketua umum itu figur sentral atau figur yang diutamakan tapi mungkin bukan pemilik partai. Kayak di Partai Golkar ketua umumnya bukan pemilik, ya. Kayak di Partai Persatuan Pembangunan ketua umumnya bukan pemilik. Tapi kalau kayak di Gerindra ketua umumnya adalah pemilik. Nah, di PDIP juga begitu, ketua umumnya adalah pemilik. Mas Ganjar itu bukan ketua umum partai, bukan pemilik partai, dia juga bukan pemilik partai, dan dia hanya kader partai. Ya, dia hanya kader partai. Jadi keunggulan yang bisa dijual oleh Mas Ganjar Pranowo adalah soal elektabilitas saja. Soal posisi dan kedudukan di dalam partai itu belum bisa diandalkan. Karena kalau pemilik partai, jika dia ingin maju menjadi calon presiden, itu di bawah-bawahnya itu tidak akan berdebat, nggak akan ada dispute, tidak akan ada perselisihan. Jadi semua di bawahnya akan total mendukung orang itu menjadi calon presiden. Kayak Pak Prabowo misalnya, saya mau maju jadi calon presiden, maka seluruh partainya akan solid dukung dia. Tapi kalau Mas Ganjar sekarang dengan elektabilitas paling tinggi, ya dari seluruhan calon-calon presiden yang beredar itu Mas Ganjar elektabilitasnya paling tinggi sekarang. Kalau 10 nama itu Mas Ganjar sekitar 28%, Pak Prabowo 25%, Mas Anies 18%. Tapi kalau Mas Ganjar bilang saya mau maju jadi capres, karena dia bukan ketua umum partai, bukan juga pemilik partai, itu di bawah-bawahnya bisa berantem. Bisa setuju, bisa nggak setuju. Dan kali ini kan kita melihat bahwa di partainya Mas Ganjar tidak terlalu, pengurus-pengurus terasnya ya, tidak terlalu setuju tampaknya untuk mengajukan Mas Ganjar. Nah, kita lihat juga dari sisi komponen pendukung Ganjar dibandingkan dengan Pak Prabowo misalnya. Mas Ganjar itu elektabilitas kalau 10 nama sekarang sekitar 28%. Nah, 60% pendukungnya Mas Ganjar itu berasal dari PDIP. Jadi kalau 28 poin itu sekitar 16 poin itu dari sumbangan PDIP, ya. Sumbangan pemilihnya dari PDIP. Agak terbalik dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu 25% elektabilitasnya kalau 10 nama. Jadi 40%-nya aja dari Gerindra. Jadi sekitar 9 atau 10 poin itu dari Gerindra. Sisanya di luar Gerindra. Jadi memang kalau dari sisi irisan tampak sangat besar irisan antara pendukung Ganjar dengan pemilih PDIP, konstituen PDIP. Sementara Pak Prabowo memang terlihat Gerindranya solid, tapi kan Gerindranya memang nggak terlalu besar ya, Gerindranya solid. Jadi sebagian besar pemilih Pak Prabowo itu bukan dari Gerindra, tapi dari partai lain. Sebaliknya Mas Ganjar, sebagian besar pemilih Mas Ganjar 60% itu dari PDIP. Jadi mungkin memang agak susah melepaskan Ganjar dari ikatan dengan PDIP. Bagaimanapun PDIP ini kan partai yang sangat percaya diri dengan kemampuan mesin organisasi mereka.
PDIP adalah partai yang sangat percaya diri kalau mereka itu solid. Jadi kalau mereka mau mendukung seorang kandidat, maka mereka bisa pastikan seluruh pengurus, seluruh anggota partai, seluruh konstituen partai itu akan solid mendukung calon presiden itu. Itu juga yang menjadi kelebihan dan sekaligus juga ancaman bagi Mas Ganjar. Seandainya Mas Ganjar itu maju lewat PDIP, tentu seluruh anggota PDIP akan sulit mendukung Mas Ganjar. Tapi kalau Mas Ganjar tidak maju melalui PDIP misalnya, maka ini mungkin akan jadi kerugian buat Mas Ganjar karena 60% pendukung Mas Ganjar itu PDIP. Sementara PDIP ini kalau misalnya Ibu Mega bilang calonnya A, mungkin dia akan ke calon A, bukan ke Mas Ganjar. Jadi Mas Ganjar bisa kehilangan konstituen jika tidak maju melalui PDIP. Makanya berkali-kali saya bilang dalam berbagai kesempatan, baik dalam podcast ini maupun dari acara-acara diskusi di luar sana, saya bilang memang kalau untuk Mas Ganjar dengan posisinya hari ini, elektabilitasnya bagus, tapi kedudukannya di partai hanya sebagai kader biasa dan tidak punya kewenangan untuk memaksakan keinginannya menjadi capres kepada partai, dan kita hanya bisa membayangkan Mas Ganjar mungkin hanya bisa maju melalui PDIP. Lagi pula memang secara track record, Mas Ganjar terlihat adalah kader yang patuh dan loyal terhadap partai. Jadi kita nggak pernah melihat ada sejarah Mas Ganjar itu rebel, memberontak terhadap kebijakan partai. Entah orang bilang itu penakut, entah orang bilang itu loyal, tapi menurut saya secara track record Ganjar itu loyal terhadap organisasi, loyal dan patuh terhadap organisasi. Kalaupun misalnya ada gesekan-gesekan, misalnya Ganjar tidak hadir dalam sebuah acara PDIP, tapi itu bukan karena pembangkangan. Itu karena memang dia tidak diundang. Atau misalnya Ganjar hadir di sebuah acara yang oleh partai dianggap sebagai perlawanan, misalnya dalam acara Projo beberapa waktu lalu di Magelang. Itu bukan karena dia membangkang terhadap partai, tapi karena diundang oleh Projo. Tapi begitu partai menyatakan statement yang keras bahwa tidak ada satu kaki, tidak ada dua kaki, apalagi tiga kaki, Ganjar stay di garis partai. Ya, dia tetap stay di garis partai. Makanya nanti menurut saya nggak akan hadir lagi tuh Ganjar di Rakernas atau Rapimnas relawan-relawan, nggak akan hadir lagi karena partai sudah bilang tunggu keputusan partai. Nah, beberapa waktu lalu saya ada sebuah diskusi dengan salah satunya adalah sekjennya Projo, dan benar dugaan saya bahwa Projo tidak akan lagi menyebut nama Ganjar sebagai capres versi masyarakat. Sekjen Projo waktu itu bilang ya mereka akan mengadakan musyawarah rakyat, apakah itu Oktober, apakah itu November, tapi namanya tidak akan diumumkan. Namanya hanya akan mereka kumpulkan dari aspirasi-aspirasi yang ada di bawah, kemudian diserahkan secara tutup kepada presiden. Jadi tidak akan diumumkan, termasuk juga Projo tidak akan mengumumkan nama Ganjar atau nama siapapun. Karena memang menurut saya hari ini nggak bisa relawan begitu lagi, karena partai cengkeramannya hari ini kuat. Ya, partai hari ini cengkeramannya kuat dan ingin mengajukan capres itu nggak diatur-atur dan nggak disetir oleh orang lain. Gitu. Jadi kalau partai belum ada lampu hijau, maka relawan tidak bisa sama sekali untuk mengajukan nama capres. Itu pula mungkin yang menyebabkan Sekjen Projo 2 hari 3 hari yang lalu bilang dalam sebuah acara diskusi bersama saya, bilang bahwa akan diadakan musyawarah rakyat berbagai elemen relawan, tapi namanya tidak akan diumumkan. Termasuk ini juga agak memperkecil peluang nama Mas Ganjar, agak memperkecil daya tekan publik terhadap partai supaya Mas Ganjar bisa maju. Nah, kalau gini kan kita bisa membaca isyarat bahwa ya semakin melemah lah daya gedor publik, daya gedor opini publik, daya gedor relawan, dalam tanda kutip memaksakan atau mendorong ya Mas Ganjar maju sebagai calon presiden dari PDIP. Bagaimana kalau Mas Ganjar maju dari partai lain? Ada yang bilang mau maju dari KIB, ada yang bilang mau maju dari Nasdem, karena Nasdem juga salah satunya menyebut nama Ganjar. Kembali lagi ke yang saya sebut tadi, secara track record kita tidak pernah menyaksikan bahwa ada mental perlawanan, ada jiwa perlawanan di diri Mas Ganjar, apalagi melawan partai, apalagi melawan Ibu Mega. Kalau dia keluar kemudian diambil oleh partai lain, menurut saya itu perlawanan. Beda halnya kalau dipecat. Beda halnya kalau diberhentikan. Tapi kan partai juga pintar ya.
Kalau misalnya Mas Ganjar dipecat atau diberhentikan, itu kan nanti akan menempatkan posisi Ganjar dizolimi dan itu membuat kerugian terhadap partai. Jadi ini sekarang adu pintar aja. Mas Ganjar mungkin tidak berani keluar, menyatakan keluar, tapi menunggu dipecat oleh partai. Sementara partai juga tidak akan memecat Mas Ganjar. Jadi menunggu Mas Ganjar keluar dengan sendirinya. Kita lihat aja adu tahan napas ini mana yang lebih kuat. Gitu. Jadi satu-satunya sekarang kalau harapan Mas Ganjar ya, Mas Ganjar itu satu-satunya harapan adalah sekarang menunjukkan bahwa dirinya adalah kader yang loyal dan patuh kepada partai, dan berharap dengan loyalitas dan kepatuhan itu hati Ibu Mega luluh, meleleh lah ngelihat ke loyalitas dan kepatuhan Mas Ganjar, sehingga kemudian nanti mempertimbangkan Mas Ganjar sebagai salah satu calon presiden. Bagaimanapun harus diakui bahwa di antara begitu banyak kader PDIP, Mas Ganjar yang tertinggi, dan tertingginya itu agak jauh gitu loh. Bukan beda 1%, 2%. Bagaimanapun dia secara elektabilitas yang paling tinggi di masyarakat. Karena para pendukung Pak Jokowi itu merindukan sosok yang mirip Jokowi. Nah, pendukung Pak Jokowi ini kan besar nih. Nah, para pendukung Pak Jokowi ini merindukan sosok yang mirip dengan Pak Jokowi. Lalu mereka bertemulah dengan orang yang kira-kira layak disebut sebagai Little Jokowi. Nah, Little Jokowi ini Pak Ganjar, yang dianggap dari semua orang yang berpotensi menjadi capres, dia yang paling mirip dengan Pak Jokowi. Mirip gaya ya, dari sisi merakyat, dari sisi humble, dari sisi sering turun ke lapangan, sangat mirip dengan Pak Jokowi. Jadi orang yang merindukan Little Jokowi itu melabuhkan pilihannya ke Ganjar. Jadi seperti itu, dan itu tetap nilai jual. Bagaimanapun elektabilitas itu tetap nilai jual. Tapi kalau misalnya elektabilitas ini menjadi alat untuk perang dengan partai, maka pintu untuk diusung itu mungkin tertutup sama sekali. Cuman kalau elektabilitas ini kemudian dibarengi dengan loyalitas, kepatuhan, saya rasa pintu itu tetap terbuka. Ya paling tidak peluang Mas Ganjar untuk maju capres melalui PDIP menurut saya masih 50-50. Ya. Mungkin pada satu titik nanti ya bisa saja partai realistis, tapi ya nggak lebih dari 50% memang peluangnya Mas Ganjar untuk bisa diusung menjadi capres. Ya jadi ada yang memilih presiden itu berdasarkan seleranya yang merakyat. Yang ingin pemimpin yang merakyat, yang dekat dengan rakyat, yang sering turun ke lapangan, mereka itu kan masih terngiang-ngiang dengan sosok Pak Jokowi. Dan Little Jokowi yang mereka temukan adalah Ganjar Pranowo. Ada yang menginginkan capres itu orang yang tegas, berwibawa. Nah, orang yang tegas berwibawa ini lebih cenderung memilih orang yang menginginkan atau orang yang punya selera pemimpin yang tegas berwibawa, cenderung memilih Prabowo Subianto. Alasan ketiga itu biasanya berpengalaman dalam memimpin. Nah, orang yang berpengalaman dalam memimpin, orang yang ingin mencari pemimpin yang sudah berpengalaman dalam memimpin, biasanya terbagi tiga nih, antara Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Anies Baswedan. Jadi memang begitu konstelasinya. Selera-selera publik sekarang mau nggak mau kita harus akui bahwa ada selera publik yang mengarah kepada Ganjar Pranowo. Bedanya selera publik ini apakah akan diakui oleh partai atau partai mau mengabaikan sama sekali. Wallahu alam. Gitu. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan hari-hari berikutnya, kalau tidak ada isu politik yang menarik, kita akan bahas capres berikutnya. Prabowo sudah, Ganjar sudah, mungkin habis ini kita bahas soal Anies Baswedan. Dan mungkin itu yang Anda tunggu-tunggu kan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.